Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutikno, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Muhammadiyah, dan yang kami hormati teman-teman yang insya Allah berbahagia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ira Andelisa, Aprilia Damayanti, dan Zulfa Taufiko akan mempresentasikan materi tentang dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudera Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudera Pasai, Malik As-Soleh, pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hossein Jajaningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Yang ketiga, teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina, penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Yang keempat, teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Proses perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, melalui perdagangan. Pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India telah ikut ambil bagian dalam jalan lalu lintas perdagangan yang menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Pada abad ke-7 sampai abad ke-16, para pedagang Muslim yang akhirnya juga singgah di Indonesia ini ternyata tidak hanya semata-mata melakukan kegiatan dagang. Melalui hubungan perdagangan tersebut, agama dan kebudayaan Islam masuk ke wilayah Indonesia. Pada abad ke-9, orang-orang Islam mulai bergerak mendirikan perkampungan Islam di Kedah atau Malaka, Aceh, dan Palembang. Yang kedua, melalui perkawinan. Para pedagang Muslim yang datang ke Indonesia, ada sebagian di antara mereka yang kemudian menetap di kota-kota pelabuhan dan membentuk perkampungan yang disebut pekolan. Perkawinan antara putri bangsawan dan pedagang Muslim akhirnya berlangsung. Perkawinan ini dilakukan secara Islam, yaitu dengan mengucapkan atau menirukan dua kalimat syahadat. Upacara perkawinan berjalan dengan mudah karena tanpa pentasbihan atau upacara-upacara yang panjang, lebar, dan mendalam. Yang ketiga, melalui tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan alam pikiran, seperti pada mistik Indonesia, Hindu antara lain Hamzah Fansuri, Nuruddin
Ar-Raniri, dan Sheikh Siti Jenar. Yang keempat, melalui pendidikan. Pendidikan dalam Islam dilakukan dalam pondok-pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, atau ulama-ulama. Pesantren ini merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam karena merupakan tempat pembinaan calon guru-guru agama, kiai-kiai, atau ulama-ulama. Setelah menamatkan pelajarannya di pesantren, murid-murid atau para santri akan kembali ke kampung halamannya. Yang kelima, melalui seni budaya. Dalam menyebarkan agama Islam, sebagian wali menggunakan media seni budaya yang sudah ada dan disenangi masyarakat. Pada perayaan hari keagamaan, seperti Maulid Nabi misalnya, seni tari dan peralatan musik tradisional atau gamelan dipakai untuk meramaikan suasana. Sunan Kalijaga yang sangat mahir memainkan wayang memanfaatkan kesenian ini sebagai sarana untuk menyampaikan agama Islam kepada masyarakat, yaitu memasukkan unsur-unsur Islam dalam cerita dan pertunjukannya. Yang keenam, melalui dakwah. Penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa, sangat berkaitan dengan pengaruh para wali yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka inilah yang berperan paling besar dalam penyebaran agama Islam melalui metode dakwah. Corak Islam di Nusantara. Corak awal Islam di Nusantara. Yang pertama, adaptif dan tasawuf. Menurut teori A.H. Jones, para sufi berhasil mengislamkan banyak penduduk di Kepulauan Melayu sampai Indonesia semenjak abad 13. Para sufi menyajikan Islam dalam kemasan yang atraktif, menekankan kesesuaian dan kontinuitas Islam dengan kepercayaan dan praktik agama lokal ketimbang aspek perubahan. Kunci kesuksesan dakwah para sufi pengembara itu terletak pada substansi dan karakter ajaran para sufi pengembara itu, yaitu tasawuf. Yang kedua, adesi bukan konversi atau islamisasi terbatas. Dalam pengamatan lain, Azra dengan meminjam istilah Nok menggunakan istilah adesi daripada konversi sebagai fenomena islamisasi masyarakat Nusantara pada periode ini. Adesi yakni perubahan keyakinan pada Islam tanpa meninggalkan kepercayaan dan praktik keagamaan yang lama. Sedangkan konversi mengisyaratkan perubahan yang total dan ketertundukan yang penuh pada Islam dengan menyingkirkan anasir-anasir lokal. Yang ketiga, Wali Songo, Islam Sufistik dan Nusantara. Menurut Agus Sunyoto, kesuksesan islamisasi di tanah Jawa pada abad ke-15 dengan kedatangan rombongan muslim dari Campa, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, sekitar tahun 1440 yang memiliki bibi yang diperistri Raja Majapahit. Kekuatan gerakan ini terletak pada 1. Ajaran Sufisme, 2. Asimilasi dalam pendidikan, 3. Dakwah lewat seni dan budaya, dan 4. Membentuk tatanan masyarakat Muslim Nusantara. Yang keempat, sintesis mistik. Proses islamisasi terbatas dan bukan Arabisasi menjadi kunci sukses gerakan dakwah para wali songo ini menghasilkan fenomena keislaman yang unik dan khas yang disebut oleh refleks sebagai sintesis mistik. Materi selanjutnya yaitu kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Yang pertama, tujuan utama kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. A. Menguasai daerah penghasil rempah-rempah seperti Maluku, serta memonopoli perdagangan. B. Membangun basis militer. C. Kolonialisme dan imperialisme. D. Ikut campur dalam urusan politik dan pemerintah Indonesia. 2. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yaitu A. Runtuhnya Kekaisaran Romawi. B. Revolusi industri. C. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmawi.
Yang ketiga yaitu bangsa barat yang datang ke Indonesia. A. Portugis. Pada tahun 1486, Portugis melakukan ekspedisi pertamanya yang dipimpin oleh Bartholomeus Dias namun terhenti dan tewas di pantai barat Afrika. Kemudian ditunjuk Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan pelayaran hingga sampai ke Malaka pada tahun 1511 dan berhasil menjalin hubungan dagang di Maluku pada tahun 1512. B. Spanyol. Spanyol sampai di Maluku pada tahun 1522 yang pada saat itu sedang dikuasai Portugis. C. Belanda. Belanda pertama kali singgah di Pelabuhan Banten pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman untuk melakukan perdagangan. Namun, tujuan tersebut beralih menjadi untuk menguasai Nusantara dengan mendirikan Serikat Dagang Belanda atau dikenal dengan VOC pada tahun 1602. Yang D. Inggris. Sebelum sampai ke Indonesia, perdagangan dari Inggris telah mendirikan kongsi dagangnya di India bernama French India Company yang kemudian wilayahnya disebarluaskan hingga ke Indonesia pada tahun 1579. Asal-usul Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Ki Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurutnya banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Dalam catatan Adam bin Darban, ahli sejarah dari UGM, kelahiran Kauman, nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangindu, seorang ketib Anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kiai Dahlan setelah melakukan sholat istikharah. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.